Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menerima penghargaan Majelis Ingatan Budi dari Lembaga Adat Melayu Riau. Penghargaan tersebut sebagai bentuk terima kasih kepada Kapolda Riau atas kepemimpinannya selama di Bumi Lancang Kuning. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menerima penghargaan Majelis Ingatan Budi dari Lembaga Adat Melayu Riau. Kapolda Riau Agung mendapat gelar Datuk Bandaro Alam pada Kamis malam 23 Desember 2021. Gubernur Riau, Datuk Sri Setia Amanah Haji Samsuar, mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bukti atas kinerja beliau selama menjabat menjadi Kapolda Riau. Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan diberikan gelar tersebut kepada Agung Setia Imam Effendi. Di antaranya, berhasil dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemberantasan narkoba, serta pandemi COVID-19. Kemudian, di bawah kepemimpinan Agung Setia Imam Effendi, berhasil melaksanakan program jaga kampung dengan mengelola tanah tak produktif disulap jadi lahan pertanian di kampung-kampung. Penyerahan penghargaan Ingat Budi Datuk Bandaro Alam Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi berlangsung sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Pemberian gelar dilakukan dengan cara penyerahan tanda penghargaan Ingat Budi, pembacaan warkah, sepersalinan yang sudah dipakai, pinggat, piagam, tanjak oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat MKA Alam Riau, Datuk Seri Haji Marjohan Yusuf, Ketua Umum DPH Alam Riau, Datuk Seri Syahril Abu Bakar, Gubernur Riau, Datuk Seri Setia Amanah Haji Samsuar. Setelah menerima gelar Datuk Bandaro Alam, Irjen Pol Agung lantas diberikan tepung tawar. Selanjutnya, proses tepuk tawar ditutup dengan pembacaan doa. Dalam sambutannya, Ketua DPH Lam Riau, Datuk Sri Syahril Abu Bakar, mengatakan alasan Lam Riau memberikan penghargaan Ingatan Budi kepada jajaran kepolisian di daerah Riau yang dipimpin oleh Irjen Pol Agung adalah atas kinerjanya sebagai mitra Pemprov Riau. Sementara itu, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi yang kini menjabat sebagai asisten operasi Kapolri itu dalam kata sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Lam Riau yang telah berkenan memberikan penghargaan Ingatan Budi kepada dirinya. Yang saya temui di sepanjang tugas saya sebagai Kapolda. Sungguh Riau dengan segala kebaikan dalam budayanya telah dan akan terus menjadi irisan penting dalam perjalanan hidup saya. Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan ingatan budi yang diberikan oleh Lembaga Adat Melayu ini. Terima kasih ini saya ucapkan baik atas nama pribadi maupun atas nama Kepolisian Daerah Riau. Kami menerima penghargaan ini saya menerima penghargaan ini dengan penuh takzim yang setinggi-tingginya rasa hormat. Penghargaan ini adalah sebuah amanah yang harus saya jaga dengan ucapan dan perbuatan. Sungguh dengan menerima penghargaan ini, maka bertambah hal yang harus saya lakukan kepada Riau dan kemanusiaan. Semakin banyak hutang saya pada jalan kebaikan dan kemaslahatan. Saya tak tahu apakah kelak saya akan mampu memikul pesan dari amanah ini. Oleh karena itu saya mohon doa agar saya selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turut hadir dalam penghargaan Ingatan Budi tersebut Gubernur Riau, Kekerabatan Sultan Indragiri, Sultan Pelalawan, pimpinan DPRD Provinsi Riau, Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau, Ketua DPH Lam Riau, Komandan Korem Damrem 031 Wirabima, Lam Adat Nagori, Imam Besar Masjid Raya An-Nur, Direktur Pertamina Hulu Rokan, Ketua Lam Riau Kabupaten Kota Seprovinsi Riau. Dengan kerapatan adat seprovinsi Riau, Bupati atau Wali Kota serta Kapolres seprovinsi Riau, serta tamu undangan yang hadir. Tim Riau Raya TV melaporkan.
KPK mengajak segenap elemen bangsa untuk mengambil peran bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Provinsi Riau berhasil melampaui target 70% vaksin pertama. Di akhir tahun 2021 ini, pemerintah Provinsi Riau menargetkan 80% rakyat Riau sudah melakukan vaksinasi pertama. Kabar gembira itu disampaikan juru bicara COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi kepada wartawan pada Kamis 23 Desember 2021 pagi. Dr. Indra Yofi sebagai jubir COVID-19 Riau menyampaikan pertanggal 23 Desember 2021, kasus COVID-19 bertambah 9 kasus dengan 1 klaster utama, 1 keluarga dengan 3 anak di Pekanbaru. Terdapat juga kasus meninggalnya berjumlah 2 orang, dari Rokan Hulu dan Bengkalis masing-masing 1 orang, hingga total kematian keseluruhannya berjumlah 4.122 kasus. Terdapat 5 gejala COVID-19, terutama varian Delta yang rata-rata menyerang saluran napas bawah, sedangkan varian Omikron rata-rata pada saluran napas atas, seperti adanya nyeri pada tenggorokan, kemudian bersin, pilek, pegal-pegal, dan itu merupakan gejala yang sering ditemukan pada pasien Omikron. Dr. Yopi menghimbau kepada masyarakat Riau agar tidak keluar rumah dan menghindari kerumunan atau karantina terlebih dahulu selama 10 hari jika merasa sakit, pilek, ispa, flu, serta gejala lainnya. Ada lima utama gejala-gejalanya, terutama gejala di saluran nafas atas. Kalau Delta itu rata-rata di saluran nafas bawah, tapi kalau Omikron itu rata-rata di saluran nafas atas, yaitu nyeri atau gangguan tenggorokan, kemudian bersin, kemudian pilek, pegal-pegal. Nah itu yang paling utama dirasakan oleh pasien-pasien yang mengalami Omikron. Jadi kalau ada saudara-saudara kita mengalami gangguan seperti influenza. Di Riau, jumlah vaksin sudah mencapai 70% lebih. Namun, Riau tetap meningkatkan jumlah orang yang divaksin, baik itu vaksin pertama maupun vaksin kedua. Target akhir tahun ini yaitu bisa tercapai 80% dan bisa jadi peringkat pertama di Pulau Sumatera. Aturan Nataru mulai berlaku besok 24 Desember 2021. Tidak adanya aturan penyekatan, namun posko operasi lainnya tetap dijalankan, baik dalam kota maupun di perbatasan. Varian Omikron di Riau sampai saat ini belum ada, walau masih ada 30 sampel lagi yang belum keluar hasilnya. Pemerintah menghimbau masyarakat Riau agar menghindari datang ke tempat-tempat umum, seperti mal dan objek wisata untuk memasang peduli lindungi. Tim Riau Raya TV melaporkan.